Dan Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis perumpamaan dunia kalian dengan akhirat, maksudnya dunia dengan surga, gitu ya. Ibarat seperti nikmat-nikmatnya semua yang ada, ibarat seperti jari telunjuk yang dimasukkan ke dalam lautan lalu diangkat. Lihatlah berapa banyak air yang ada di telunjuk kita. Dan sebentar lagi dia akan kering kena angin. Nah seperti itu kenikmatan dunia, sementara surga itu seperti lautan yang luas. Begitu juga dengan siksanya, semua yang kita rasakan tidak enak di dunia, sakit, gangguan orang dan segala macam, itu adalah miniaturnya neraka. Dan neraka nanti jauh lebih berat daripada itu. Kembali kepada hadis yang sama, perumpamaan dunia dan maksudnya siksaannya, gangguannya dengan akhirat, maksudnya nerakanya. Seperti ibarat jari telunjuk dicelupkan di air lalu dikeluarkan dan lihatlah berapa banyak yang ada di jari telunjuk tersebut. Jadi termasuk siksanya pun jauh lebih berat tentunya di neraka nanti. Makanya dikatakan keutamaan selanjutnya adalah ditutup pintu-pintu neraka. Maksudnya tidak ada lagi ya pendaftaran ke neraka. Para pelaku dosa pun masih diberikan kesempatan untuk bertaubat. Karena kalau tiba Ramadan saja orang tidak taubat, lalu kira-kira kapan dia akan taubat? Sementara orang semua pada saat itu coba menjadi orang baik. Mungkin yang tidak pernah ngaji jadi ngaji. Mungkin yang jarang sholat on time sekarang jadi on time. Dan segala macam lah. Ya Ramadan itu jauh lebih membawa kita agar jadi lebih baik. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis perumpamaan dunia kalian dengan akhirat, maksudnya dunia dengan surga, gitu ya. Ibarat seperti nikmat-nikmatnya semua yang ada, ibarat seperti jari telunjuk yang dimasukkan ke dalam lautan lalu diangkat. Lihatlah berapa banyak air yang ada di telunjuk kita. Dan sebentar lagi dia akan kering kena angin. Nah seperti itu kenikmatan dunia, sementara surga itu seperti lautan yang luas. Begitu juga dengan siksanya, semua yang kita rasakan tidak enak di dunia, sakit, gangguan orang dan segala macam, itu adalah miniaturnya neraka. Dan neraka nanti jauh lebih berat daripada itu. Kembali kepada hadis yang sama, perumpamaan dunia dan maksudnya siksaannya, gangguannya dengan akhirat, maksudnya nerakanya. Seperti ibarat jari telunjuk dicelupkan di air lalu dikeluarkan dan lihatlah berapa banyak yang ada di jari telunjuk tersebut. Jadi termasuk siksanya pun jauh lebih berat tentunya di neraka nanti. Makanya dikatakan keutamaan selanjutnya adalah ditutup pintu-pintu neraka. Maksudnya tidak ada lagi ya pendaftaran ke neraka. Para pelaku dosa pun masih diberikan kesempatan untuk bertaubat. Karena kalau tiba Ramadan saja orang tidak taubat, lalu kira-kira kapan dia akan taubat? Sementara orang semua pada saat itu coba menjadi orang baik. Mungkin yang tidak pernah ngaji jadi ngaji. Mungkin yang jarang sholat on time sekarang jadi on time. Dan segala macam lah. Ya Ramadan itu jauh lebih membawa kita agar jadi lebih baik. Untuk jadi bekal 11 bulan ke depan supaya Ramadan akan datang kita perbaiki lagi. Tapi intinya di sini, pada saat dikatakan dibukanya pintu-pintu surga dan ditutup pintu neraka, berarti waktu mustajab untuk berdoa. Sehingga kita mohon agar Allah berikan kita surga dan selamat dari api neraka. Baik, poin nomor 31. Yaitu saat kaum muslimin berkumpul dalam satu majlis zikir. Ya, nanti akan kita jelaskan masalah majlis zikir ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuqi yaltamisuna ahla dzikr fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah tanadaw halummu ila hajatikum qala fayahuffunahum bi ajniyatihim ila as-sama'i dunya qala fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu minhum ma yaqulu ibadi qalu yaquluna yusabbihunak wa yukabbirunak wa yahmadunak wa yumajjidunak. Artinya kata Nabi SAW, sungguhnya Allah memiliki khusus para malaikat-malaikat yang bertugas berkeliling di jalan-jalan, maksudnya jalan-jalan dunia ini ya, di bumi ini, mencari para ahli zikir. Apabila mereka temui satu kaum yang berzikir kepada Allah, mereka memanggil satu sama yang lain, marilah kepada keperluan kalian. Maksudnya satu malaikat panggil malaikat yang lain. Ini hajat kita nih, sudah kita temukan. Ada orang lagi kumpul gitu ya. Rasulullah SAW melanjutkan, maka mereka mengitari mereka, maksudnya orang-orang yang sedang zikir dengan sayap-sayap mereka sampai ke langit dunia. Rasulullah SAW bersabda lagi, Allah bertanya kepada mereka, maksudnya para malaikat, dan Allah Maha tahu apa yang diucapkan hamba-hambaku. Pada saat malaikat ini kembali nanti kepada Allah setelah menghadiri majelis zikir itu,
Lalu Allah tanya kepada mereka, apa yang hamba-hambaku ucapkan? Para malaikat mengatakan mereka berucap bertasbih, mensucikan namamu, mengagungkanmu, dan bertahmid, memujimu dan memuliakanmu. Dari hadis ini disebutkan, kalau Bapak Ibu lihat bukunya, ada al-hadis. Maksudnya hadis ini masih bersambung, ya, masih bersambung. Saya sebutkan versi lengkapnya karena tidak disebutkan di buku kita. Maka para malaikat-malaikat tersebut kembali kepada Allah. Kemudian Allah bertanya kepada mereka, dari mana kalian? Mereka mengatakan, kami dari bumi, ya, untuk melihat hamba-hambamu yang sedang berzikir. Maka kami dari bumi. Lalu kata Allah SWT, dan kami temuin hamba-hambamu yang sedang berzikir. Maka kata Allah SWT mengatakan, dan Allah lebih tahu mereka sedang melakukan apa. Maka para malaikat mengatakan mereka bertasbih, bertahmid, ya, memuji, mengatakan subhanallah, alhamdulillah, dan seterusnya, ya, dan memuliakanmu. Maka Allah pun mengatakan, apakah mereka sudah pernah melihatku? Maka kata para malaikat, belum. Lalu berkatalah Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat, bagaimana kalau mereka sudah melihatku? Maka para malaikat mengatakan, itu mereka lebih mengagungkanmu lagi ya Allah, lebih memujimu lagi. Lalu kemudian berkata lagi Allah SWT, apa yang mereka harapkan? Apa yang mereka minta? Maka kata para malaikat, mereka minta masuk ke dalam surgamu dan selamat dari api nerakamu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat, apakah mereka pernah melihat surga itu? Maka kata para malaikat, belum, ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, apakah atau bagaimana kalau mereka sudah melihatnya? Kata para malaikat, tentu mereka akan lebih berharap agar bisa masuk ke dalamnya. Lalu dari apa mereka berlindung? Kata para malaikat, mereka berlindung dari neraka. Kata Allah, apakah mereka sudah lihat neraka? Malaikat mengatakan belum. Lalu kata Allah SWT, bagaimana kalau mereka melihat neraka? Kata para malaikat, tentu mereka akan jauh lebih melindungkan diri atau menyelamatkan diri dari api neraka. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ini penutupan hadis, ya. Dilihat bukunya kembali, lanjutannya, dan di akhirnya disebutkan. Jadi tadi yang saya sebutkan tambahannya itu adalah yang dalam kurung al-hadis. Sekarang di akhirnya hadis itu kata, fayaqul, maka Allah pun berfirman, fa ushhidukum anni qad ghafartu lahum. Qala yaqulu malakum minal malaika fihim fulanun laysa minhum innama ja'a li haja. Qala humul julasa'u la yashqa bihim jalisuhum. Maka Allah berfirman, aku menjadikan kalian wahai para malaikat sebagai saksi bahwa aku telah mengampuni mereka semua. Rasulullah SAW bersabda, di antara malaikat ada yang berkata, di antara orang-orang yang itu dalam majlis tadi itu, ada si fulan yang bukan termasuk ahli zikir. Dia cuma kebetulan mampir, lewat, ikut-ikutan temannya, melainkan datang hanya untuk satu keperluan. Ya. Allah berfirman, mereka itu orang-orang yang duduk berzikir, semuanya teman, tidak akan celaka orang yang duduk dengan mereka. Tidak akan celaka orang-orang yang duduk dengan mereka. Baik, kita baca dulu hadis yang kedua, baru kita jelaskan syarahnya atau penjelasannya. Nabi SAW bersabda, la yaqudu qaumun yadhkuruna Allah azza wa jalla illa haffathumul malaika wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah satu kaum duduk berzikir kepada Allah azza wa jalla melainkan, ya, mereka dikelilingi oleh malaikat, diliputi rahmat, maksudnya kasih sayang dan rezeki dari Allah, dan diturunkan kepada mereka kedamaian. Dan Allah menyebut-nyebut mereka kepada para malaikat yang ada di sisinya. Pada malaikat yang ada di sisinya. Baik, kita masuk dulu ke riwayat ini. Riwayat yang pertama, Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, adalah menjelaskan kepada kita tentang masalah keutamaan. Yang pertama dulu bahwasanya adanya, ya, malaikat-malaikat yang Allah ciptakan. Walaupun tidak nampak dengan mata kita, tapi mereka ada wujudnya. Ya. Sebagaimana pernah kita jelaskan, tidak semua yang tidak nampak dengan mata berarti tidak ada. Karena kita bisa rasakan suka, benci, marah, ya, senang, bahagia, tapi kita bisa rasakan lapar, haus, kita bisa rasakan tapi tidak tahu wujudnya. Berarti tidak semua yang tidak ada wujudnya itu berarti tidak ada. Ini sekaligus membantah pemahaman orang-orang ateis, mengatakan tidak ada Tuhan, kok tidak nampak, gitu. Padahal sebenarnya tidak semuanya ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dipuji kalau beriman semua dengan hal-hal yang gaib. Di awal surah Al-Baqarah,
Ya, dipuji alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib, yakin Allah itu ada, malaikat itu ada dan seterusnya. Dan pernah kita jelaskan cara kita mengetahui malaikat ada adalah dari bisikan positifnya. Semua bisikan yang mengajak kepada ketaatan itu berarti dari malaikat. Semua yang mengajak bisikan pada pelanggaran dari syaitan. Maka kita harus lebih jeli gitu ya. Tentu tidak ada manusia yang luput dari bisikan syaitan karena Nabi Adam pun tergoda. Tapi bagaimana kita menyadarinya. Kemudian kita berhenti dan kita tidak melanjutkan. Ya. Tentu syaitan ini punya banyak sekali langkah untuk mencelakakan manusia. Banyak sekali. Kalau kita lihat dari kisah para nabi-nabi itu dahsyat sekali ya. Seperti kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub itu sangat kaya raya, orangnya sangat tampan, sehat. Seorang nabi, bahkan dia raja lah. Dia orang yang dihormatin di masyarakat, yang pemimpin masyarakat gitu. Lalu kemudian iblis minta izin sama Allah untuk menggodanya. Dan Allah mengatakan, kalau kau bisa menggoda Ayub, lakukan, gitu kan. Maka digodalah, gitu kan. Digoda, tapi godaan-godaan biasa yang iblis lakukan tidak pernah mempan kepada Nabi Ayub. Maka iblis mengatakan, ya Allah, kalau engkau izinkan agar aku menggoda dia di hartanya, maka pasti akan bisa lebih berefek. Bahkan saya jamin dia akan menyembahku dan meninggalkan untuk menyembahmu ya Allah. Maka pada saat itu pun Allah mengizinkan dia. Maka iblis datang dan memusnahkan semua peternakan milik Nabi Ayub. Hangus semuanya. Dibakar sama iblis. Habis semua hartanya. Ternyata Nabi Ayub tidak goyah. Dia tahu ini pasti terjadi dengan hikmah Allah SWT. Dia yakin gak mungkin Allah membiarkan ini semua terjadi kecuali ada alasannya. Maka dia sangka baik dengan Allah. Iblis kehabisan akal. Gimana caranya? Sementara hartanya semua dihabiskan gak bisa. Maka dia izin lagi sama Allah untuk menguji di keluarganya. Maka diuji di keluarganya. 12 anak laki-laki Ayub lagi makan. Semuanya anak laki-laki, semuanya sehat-sehat, semuanya pintar-pintar, sempurna secara fisik dan kedudukan di masyarakat. Iblis jatuhkan bangunan, rubuhkan bangunan itu, mati semua 12 itu. Dalam waktu yang seketika, di hari yang sama. Jadi Nabi Ayub kehilangan harta, kehilangan anak-anaknya. Ternyata Nabi Ayub masih sabar. Ya. Tidak mengeluh sama sekali. Dia tetap yakin pasti Allah melihat. Allah tahu dengan hikmahnya terjadi semuanya. Dan Allah itu tidak akan membiarkan orang beriman. Maka iblis pun izin lagi kepada Allah untuk mengetes dan menguji Ayub di badannya. Maka iblis pun akhirnya mendatangkan dengan izin Allah penyakit. Ya. Sebagian ahli sejarah yang mengatakan ini penyakit cacar pertama. Ya. Terjadi di masa Nabi Ayub.